kelewat Gimana? bisa nyusul, Pak. Misalkan ada yang kelewat yang sesi 45. Oh, kalau kelewatnya udah ini bukan dari saya, bukan kesalahan saya, nggak bisa dong. Maksud saya ada beberapa kali kan memang kesalahan dari saya gitu ya. Misalnya saya settingnya belum disetting gitu waktunya. Oh ya, siap, baik, Pak. Itu kan memang ada timelinenya kan, 2 minggu harus ini ya. Iya, Dan Pak, deadline-nya 2 minggu. iya, kalau apa namanya, kecuali kalau saya salah setting nggak apa-apa. Jadi udah coba dimasukkan, diinput tapi nggak bisa, itu nggak apa-apa. Baik, nggak apa-apa, kita mulai aja ya. Kita ini ada 4 orang ya. Oke, minggu ini sebetulnya kan kita akan membahas mengenai rentabilitas ya. Rentabilitas, teman-teman ada yang tahu maksudnya kalau rentabilitas itu kaitannya dengan apa? Ada yang bisa komen, kasih komentar? Rentabilitas itu kaitannya dengan apa? Monggo jawab aja, saya nggak ini kan nggak ada penilaian apa-apa nih. Cuman diskusi supaya kita nggak satu arah. Laba bukan, Pak? Betul, betul Bu Jenny. Mbak Jenny ini dulu, sorry, sudah kerja atau belum? Atau memang kuliah aja? Udah, Pak. Oh, udah kerja di perusahaan apa? Kebetulan saya di BCA, Pak. Oh, di BCA. Iya, berarti udah paham dong sebetulnya ininya ya. Dikit. Dikit. Dikit ya, memang BCA itu salah satu yang bagus gitu ya. Mungkin setiap tahun kalau kita punya saham BCA, Mbak Jenny boleh beli tuh. Setiap tahun paling nggak 30% naik dia kan harganya. Iya. BCA, BRI. Nah, bisa share sedikit nggak? Sebetulnya keunggulan BCA apa? Enggak, maksud saya enggak. Karena gini, BCA itu kan salah satu yang bisa menghasilkan labanya cukup tinggi gitu ya. Dia kan salah satu keunggulan dia kan. Kenapa harga sahamnya naik gitu. Nah, itu bisa ada gambaran nggak kira-kira karena apa? Kalau saya mah kan kurang ini sih, Pak, di situ soalnya di bagian frontliner. Cuman kalau untuk kayak keunggulannya, kayak BCA itu kayak merekrut nasabahnya itu nggak seperti yang lain gitu ya, Pak. Kalau kadang kayak kredit kayak gitu. Jadi mungkin dari situ kali ya, Pak, pembayaran kredit dan lain-lain. Oke, itu satu ini ya, satu poin ya. Iya, Untuk mencari nasabahnya itu biasanya BCA itu ngambil harus sudah jadi nasabah sudah lama gitu ya, mungkin berapa bulan saya nggak tahu kriterianya. Mungkin sudah berapa tahun atau minimal 6 bulan sudah jadi nasabah baru dia bisa ngajukan kredit. iya betul. Tujuannya itu apa sebetulnya? Kalau Tujuannya tujuannya, kalau kayak kredit-kredit gitu kan kita ada yang jangka panjang. Jadi kayak nasabah-nasabah yang baru-baru tuh dilihat lagi gitu, Pak. Jadi kalau yang udah lama kan kepercayaannya juga mungkin ya beda sama yang masih baru gitu ya, Pak. ya oke gini. Jadi sebetulnya itu terkait dengan risiko kredit gitu ya. Ini juga Iya, biar teman-teman yang lain juga tahu kalau misalnya kita mau memberikan kredit itu di bank itu biasanya kan kita mau cari kreditnya yang berkualitas. Berkualitas artinya nasabahnya ini memang potensinya nanti akan lancar bayarnya dan kita biasanya lihat dari mutasi rekening dia. Jadi kalau dia udah jadi nasabah itu akan kelihatan tuh. Maksudnya uang keluar masuknya gitu kan setiap bulan. Kalau ternyata memang ininya bagus, keluar masuknya bagus, rutin dan itu bisa potensial maksudnya belum tentu disetujui tapi potensial untuk dikasih kredit. Nah, satu poin sih sebetulnya yang paling diunggulkan BCA itu Bu Jenny itu adalah dana murah. Gitu ya, dana murah. Jadi karena ini kan kita terkait profit ya, saya cerita logikanya aja. Bank itu pendapatan utama dari mana? Ada yang bisa jawab? Ayo ini aja bebas aja bebas. Daripada kita bahas apa secara monoton gitu ya. Pendapatan utama dari mana, Bang? dari bunga.
Bunga, betul. Itu bunga kredit gitu ya. Bunga kredit. Yang kedua dari fee. Pendapatan fee income. Fee income itu dari mana? Misalnya dari transaksi. Misalnya ada biaya transfer, ada biaya administrasi tabungan. Itu semua jadi income bagi bank. Lalu yang jadi biaya apa? Dong, jangan Bu Jenny aja, yang lain. Bu Devi, Pak Cecep, Pak Ramlan, Mas Festus. Yang jadi biaya apa? Kan ada biaya, ada pendapatan, ada biaya dong kalau kita bisnis. Kalau tadi pendapatan utamanya itu adalah pendapatan bunga kredit, lalu kalau yang jadi biaya utamanya, ada yang bisa jawab? Halo? Nggak ada? Ya udah nggak apa-apa kalau nggak ada. Tapi yang menjadi biaya sebetulnya adalah biaya bunga, sama. Kalau pendapatan bunga, biaya jadi biaya bunga. Biaya bunga dari mana? Dari dana masyarakat yang disimpan di situ. Biaya bunga tabungan, gitu kan. Betul nggak? Halo? Tapi kok jadi nggak Iya, ada Pak, bunyi betul. Iya, betul, Pak. Oke. Saya masuk ini kan sekarang berkaitan dengan rentabilitas ya. Mengenai kemampuan laba gitu ya, kemampuan menghasilkan laba. Jadi analisanya bisa dari mana? Bisa dari laporan keuangan nih, laporan keuangan income statement, laba rugi dia. Kalau income statement ini maksudnya adalah laba rugi dia. Analisa profitabilitas dan analisa kegiatan usaha. Jadi analisanya ini maksudnya apa? Untuk mengukur efisiensi usaha ya dan profitabilitas. Kalau kita bilang efisiensi, jadi hati-hati nih teman-teman. Kalau kita bilang efisiensi itu dalam pengertian kita apa? Selalu mengurangi biaya. Betul kan? Sebetulnya yang dimaksudkan dengan efisiensi itu adalah dari sisi pendapatan juga. Jadi yang disebut efisien itu kalau misalnya kita dengan biaya yang sama bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Atau dengan pendapatan yang sama kita bisa menggunakan biaya yang lebih kecil. Nah, itu baru ada pemotongan biaya. Jadi harus melihatnya dari dua sisi, jangan cuma lihat dari sisi biaya. Kalau kita menyebut efisiensi. Nah, kita akan coba nanti saya akan gambarkan gitu ya, ada pos-pos dari laporan keuangan. Ini kebetulan tadi saya mau coba cari BCA, tapi kebetulan pas di-download laporan keuangannya ininya nggak bisa dibuka. Jadi tadi saya coba pakai BRI. Oke. Profitabilitas ini rumus-rumusnya. Ya, ini adalah gross profit margin pertama. Ini terdiri dari operating income ditambah dikurang dengan operating expense dibagi operating income. Jadi operating income-nya sendiri dari mana sebetulnya? Ini adalah pendapatan operasional, gitu ya. Pendapatan operasional yang memang didapat dari bisnis bank itu, gitu. Yang didapat dari bisnis bank itu. Sedangkan operating expense ini betul-betul juga pendapat biaya operasional. Jadi ada di laporan keuangan itu bukan di bank saja, ada pendapatan dan biaya yang non operasional. Gitu ya. Kalau non operasional berarti bukan dari bisnis bank itu, gitu. Bukan dari bisnis inti perusahaan. Jadi kalau kita ada nyebut operating itu memang dari bisnis perusahaan. Misalnya ada income, misalnya kita punya aset gitu ya, punya aset ternyata tanah gitu, bank itu punya tanah dan dijual, ternyata harganya tinggi gitu dan itu jadi pendapatan yang cukup besar untuk bank gitu ya dibandingkan harga perolehan dulu. Itu keuntungan dari penjualan tanah itu bisa menjadi income, tapi bukan operating income. Itu berarti non operating income.
pendapatan yang diperoleh dari bukan kegiatan operasional bank. Gitu. Kegiatan operasionalnya sendiri kan hanya menyalurkan kredit, menghimpun dana masyarakat, atau dan memberikan jasa-jasa lainnya gitu ya. Kalau ada yang mau tanya, silahkan ya dipotong aja. Lalu ada net profit margin. Nah ini adalah laba bersih berarti ya kalau kita ini. Net income dibagi operating income. Dan return on equity capital ini adalah laba bersih dibagi equity capital. Jadi kalau bank itu ada equity capital, ada yang bukan equity capital. Sekarang begini, kalau rasio-rasio ini, maksud saya, ini rasionya, angkanya kalau semakin besar, makin bagus apa makin jelek? Ayo, ada yang bisa jawab? Profit margin. Makin besar rasionya, apakah makin baik atau makin buruk? Harusnya makin baik begitu ya. Makin baik, Pak. Iya. Harusnya kan makin baik. Profit margin juga begitu. Ini sebetulnya makin besar rasionya makin baik. Return on equity makin besar rasionya makin baik. Gross yield on total asset. Ini adalah total aset dari bank gitu ya, dan jadi mengukur kemampuan dia dari operating income dia tadi dibagi dengan total aset. Ini pun semakin besar semakin baik. Lalu gross profit margin. Laba sebelum pajak ditambah sebetulnya keuntungan dari surat berharga gitu ya, atau dikurangi keuntungan dari surat berharga dibagi total aset. Ini juga semakin besar semakin baik. Laba bersih dibagi total aset. Ini juga laba bersih dibagi total aset. Net income on total aset. Ini semakin besar semakin baik. Rate of return on loan. Jadi artinya adalah tingkat pengembalian dari pinjaman. Tingkat pengembalian pinjaman itu apa saja sebetulnya? Pengembalian dari pinjaman adalah pendapatan bunga, interest gitu ya, dan fee. Fee dari pinjaman. Fee dari pinjaman dibagi total pinjaman. Jadi Bapak Ibu kan kalau kita memberikan kredit, selain men-charge dari pendapatan bunga, kita juga ada charge misalnya biaya provisi. Nah, itu ada biaya-biaya tambahan itu yang akan menjadi fee. Fee dari pinjaman itu. Lalu rate of return on securities ini dari surat berharga. Jadi hasil bunga atau hasil dari surat berharga dibagi total surat berharga. Ini kedua rasio ini semakin tinggi semakin baik. Nah, ini yang agak penting ya Bapak Ibu ya. Kalau ngelihat kinerja bank itu, tolong perhatikan marginnya, interest margin. Karena biasanya ini menjadi kunci. Beberapa bank, saya yakin itu kalau bukan yakin, memang realnya begitu ya. Kalau interest margin ini kan margin dari suku bunga. Adalah pendapatan bunga dikurang biaya bunga dibagi earning aset yang menghasilkan. Aset-aset yang menghasilkan misalnya apa? Itu kredit gitu ya. Earning asset. Jadi biasanya bank yang labanya tinggi itu biasanya interest marginnya itu tinggi. Marginnya tinggi ya Pak. Marginnya tinggi. Jadi bisa dua sisi kan, sebetulnya bisa dua sisi. Bisa dua sisi maksud saya begini, atau dia dibagi total loan ya. Earning asset ini kita bisa juga ganti dengan total loan. Ini berarti kredit yang diberikan. Kalau earning asset ini lebih luas. Earning asset ini bisa pinjaman ditambah dengan surat berharga dan lain-lain. Semua yang menghasilkan pendapatan bagi bank. Nah, itu kalau lihat laporan keuangan bank, tolong selalu perhatikan interest margin. Antara BCA sama BRI, misalnya itu interest marginnya tinggi. Bagaimana kita mau membesarkan interest margin? Ada yang bisa share?
Bagaimana kita mau membesarkan ini, bank itu? Kan ini dua sisi ya, atas, pembilang, dan penyebut. Berarti kita bisa meningkatkan sisi pembilang atau mengecilkan sisi penyebut, gitu ya. Meningkatkan sisi pembilang atau menurunkan sisi penyebut supaya ini meningkat. Nah, kalau penyebut kan masa bisnis kita dihasilkan dari aset dari pinjaman terus kita harus kecilkan jumlahnya, kan nggak mungkin. Yang harus kita tingkatkan kalau ini mau meningkat, satu, biaya bunganya dinaikkan atau pendapatan bunganya ditingkatkan atau biaya bunganya diturunkan. Dari mana pendapatan bunga ini? Ini adalah pendapatan bunga dari umumnya dari kredit yang disalurkan. Jadi Bapak Ibu ingat, bisnis utama bank itu adalah dari kredit ya, kredit yang disalurkan. Nah, interest income ini adalah pendapatan bunga dari kredit, umumnya dari kredit yang disalurkan. Nah, bagaimana ini supaya terjaga tinggi gitu? Ada dua pendekatan juga yang bisa kita lakukan. Satu, kita menaikkan suku bunga. Betul kan? Saya naikkan suku bunganya supaya pendapatan bunganya meningkat. Atau kualitas kreditnya saya jaga. Jadi supaya tidak ada nasabah yang menunggak. Betul nggak? Misalnya gini, saya menyalurkan bank A gitu, menyalurkan kredit sebesar 100 miliar. 100 miliar dengan suku bunga 10%. Gitu ya. Berarti dalam setahun dia akan mendapat pendapatan bunga itu sebesar 10% kali 100 miliar. 10 miliar. Kalau dia mau menaikkan, satu, dia bisa meningkatkan suku bunga. Misalnya bunga jadi 11%, gitu ya. Jadi Iya, Pak. 11%. Jadi kalau dari 100 miliar nanti dengan suku bunga 11%, dia akan dapat pendapatan bunga sebesar 110 miliar. 11 miliar. 11 miliar ya, Pak. 11 miliar. Tapi maksud saya dari 100 miliar kredit yang diberikan, bisa jadi 10% itu tidak membayar. Itu yang ada resiko kredit bermasalah. Taruhlah dia meningkatkan bunga tadi jadi 11%, tapi sekarang ada 10% dari 100 miliar kredit yang diberikan itu ternyata menunggak gitu. Jadi pada akhirnya yang membayar itu hanya 90 miliar. Dinaikkan pun suku bunga jadi 11%, pendapatan bunganya akan menjadi 11% dikali 90 miliar. Berarti kan dia hanya akan mendapat 9,9 miliar. Jadi kualitas kredit pun harus dijaga. Itu tadi yang dimaksud sama Mbak siapa tadi? Yang di BCA. Bank itu akan menjaga kualitas kredit. Bagaimana dia menjaga kualitas kredit? Antara lain dalam memilih calon nasabah yang akan mengajukan kredit. Bagaimana dia bisa menseleksi calon nasabah itu bagus? Sebetulnya dengan mengenali dari hubungan selama ini dengan bank itu gitu. Jadi kalau dia punya rekening di bank itu kan kelihatan semua mutasi Dilihat perputarannya ya, Pak. tingkat perputarannya, betul. Jadi kalau teman-teman mau tiba-tiba mau ngajukan kredit, langsung rata-rata sekarang mungkin bank akan bilang enggak gitu, maksudnya kalau selama ini belum jadi nasabah. Paling dibilang dulu 3 bulan dulu Pak jadi nasabah gitu. Gitu baru nanti mereka bisa lihat gitu. Walaupun kebijakan itu enggak semua bank melakukan kebijakan begitu ya. Ada beberapa bank yang tetap kasih kredit tanpa harus jadi nasabah. Itu kebijakan masing-masing. Oke, itu satu kalau kita meningkatkan interest margin dari sisi pendapatan bunga. Yang kedua, dari sini, biaya bunga. Biaya bunganya diapain? Tentu biaya bunganya diturunkan. Dicari yang lebih murah. Gitu ya. Dicari yang lebih murah. Nah, dana mana yang murah begitu ya maksudnya? Dana mana yang murah bagi bank? Itu biasanya dana-dana yang sifatnya harian. Karena kalau jangka panjang seperti deposito itu biasanya suku bunganya lebih tinggi. Yang banknya harus membayar bunga lebih tinggi ke nasabahnya. Karena apa? Karena kan uang itu mengendap lebih lama gitu ya.
mengendap lebih lama. Misalnya deposito 1 bulan, berarti dalam 1 bulan pun uang itu nggak akan ditarik. Beda dengan tabungan atau giro. Tabungan itu kan keluar masuk, maksud saya dananya. Hari ini masuk, besok keluar, nanti masuk lagi, besok keluar. Jadi dana itu kan nggak selalu mengendap di bank. Sehingga biaya bunga yang dibayarkan banknya pun rendah. Jadi bank bisa satu, menurunkan suku bunga yang dibayar ke nasabah, atau dia memilih jenis produk-produk yang dia beban bunganya murah. Jadi bisa misalnya satu dengan menurunkan suku bunga, tapi kalau diturunkan suku bunga nanti mungkin nasabahnya nggak tertarik gitu ya. Tapi dia bisa juga memilih produk-produk yang beban bunganya rendah, tadi seperti giro tadi ya, giro tabungan. Sehingga bank itu banyak yang mengunggulkan KASA. KASA itu singkatan gitu ya, dari current account, saving account. Current account itu giro, saving account itu tabungan. Nah, itu juga keunggulan BCA itu salah satunya ada di sini. Jadi BCA itu dikenal memiliki dana murah yang besar. Yang besar. Nah, itu udah balik ke strategi banknya masing-masing. Gitu ya. Kalau dia mau mengumpulkan dana yang lebih besar, bagaimana caranya? Sebetulnya semua orang harusnya bertransaksi di BCA dong. Gitu ya. Bertransaksi di BCA supaya dananya itu mengendap di BCA, tidak keluar dari BCA. Saya yakin misalnya di kita sekelas ini ya, ada 18 orang, mungkin ada 60% yang punya rekening BCA. Betul nggak? Ada nggak 60% yang punya rekening BCA? Sekelas kita. Coba ditanya aja. Saya rasa ada 60% di kelas kita yang punya rekening BCA. Karena apa? Sebetulnya kan karena kemudahan dan karena transaksi antar toko atau antar dengan pihak ketiga lain pun banyak yang menggunakan BCA. Jadi penggunaan tabungan BCA itu akan menghasilkan dana yang lebih murah bagi BCA. Itu sebetulnya. Jadi kalau siapa tadi Bu Jenny bilang, oh salah satu keunggulan BCA mungkin dari kredit, betul. Dari kredit itu salah satu faktor. Tapi yang sangat dikenal di BCA itu adalah sebetulnya adalah dana murahnya. Jadi BCA itu punya dana murah yang cukup besar gitu ya. Mungkin sekitar 80% dananya itu tabungan dan giro. Sehingga beban bunganya lebih rendah. Lalu ini ada rasio multiplier leverage. Ini mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya. Ya, jadi atas penggunaan aktiva gitu ya, total aktiva yang digunakan oleh bank itu. Ini makin besar pun makin baik. Jadi total aset dibagi total equity. Cuma dalam bank itu ada regulasi gitu. Ada regulasi berapa besaran equity yang harus dijaga. Itulah yang biasanya muncul dalam bentuk CAR gitu ya. Capital Adequacy Ratio. Itu adalah besaran berapa jumlah modal yang harus dijaga. Jadi kalau gambaran ringannya begini, teman-teman. Kalau kita mau lihat gitu ya, bank itu misalnya punya aset 1 triliun kalau aset dan CAR-nya 20%, gitu ya. CAR-nya 20%. Kita bisa bayangkan sebetulnya bank itu punya modal cuma 20% kali 1 triliun. Jadi sekitar 200 miliar itu modal dia. Selebihnya 80% itu adalah dana tabungan masyarakat, itu yang disimpan gitu, itu yang kewajiban dia. Itu yang jadi liabilities dia. Oke, next adalah asset utilization, atau ini adalah penggunaan aset gitu ya, penggunaan dari sisi kiri neraca gitu. Ini adalah terkait dengan penggunaan aset. Ini terdiri dari pendapatan operasional ditambah pendapatan non operasional. Tadi non operasional seperti tadi misalnya ada jual aset, jual tanah yang memberikan untung ternyata, dan itu menjadi pendapatan bagi bank. Ini ada non operasional income dibagi total aset. Jadi kan ini sebetulnya mengukur apa? Mengukur kemampuan perusahaan itu ya, bank itu dalam mengelola aset yang diberikan, aset yang dipercayakan gitu. Seberapa besar ini akan menghasilkan income dan non operating income. Ada pertanyaan sampai sini?
Jadi kalau bank itu diingat-ingat ya, yang pertama kali kita lihat itu adalah NIM-nya, net interest margin. Makin tinggi biasanya makin bagus. BRI itu mungkin salah satu bank yang NIM-nya paling tinggi. BRI itu mungkin sekitar 6% sampai 7% gitu ya, net interest margin-nya. BCA juga ada secara NIM biasanya paling tinggi, tapi beda proporsi. Maksud saya kalau BRI itu dari pendapatan bunga kreditnya, berarti pendapatan bunga kreditnya itu banyak yang tinggi gitu dan menghasilkan. Sementara kalau dari BCA dari sisi dana murahnya. Jadi interest expense-nya itu biasanya lebih rendah gitu. Oke, poin berikutnya adalah analisa sensitivitas laba. Ada 3 hal yang disorot. Satu, pengelolaan aset manajemen, pengelolaan liabilities management, dan overall management. Aset ini apa isinya? Aset ini dari bank paling utama, paling besar biasanya adalah kredit yang diberikan. Baru yang lain-lainnya, surat berharga, uang kas, ini yang di sisi kiri dari neraca bank. Lalu liabilities management itu apa? Itu biasanya paling besar itu adalah dana masyarakat yang dihimpun. Itu adalah kewajiban dari bank gitu ya. Sebetulnya kewajiban dari bank itu. Dan overall manajemen yang dinilai secara keseluruhan. Nah, ini ukuran-ukuran biasanya yang digunakan dalam profit sensitivity analysis. Jadi kalau aset manajemen biasanya yang digunakan adalah EBIT dibagi total aset. Liabilities management biasanya yang dibagi adalah debt to equity ratio. Dana masyarakat yang dihimpun kan itu sebetulnya jatuhnya sebagai debt ya, hutang dari bank itu dibagi dengan equity. Ini penjelasannya ada di slide berikutnya. Misalnya untuk di liabilities management adalah ada TI dan dibagi dengan TD. Jadi interest dibagi total debt. Ini adalah suku bunga yang dibayarkan ke masyarakat dibagi dengan hutang, dengan dana masyarakat yang dihimpun. Lalu ada RTA dikurang CD. RTA ini adalah return on total asset dibagi dengan cost debt ratio. Dan untuk overall management, biasanya debt per equity dikali SM. Debt per equity itu adalah hutang gitu ya. Debt ini adalah hutang atau dana yang dihimpun, equity adalah equity banknya. Lalu SM dibagi dengan spread management. Spread itu yang mana? Spread itu sebetulnya adalah pendapatan bunga dikurang dengan biaya bunga. Jadi kalau BRI misalnya punya pendapatan bunga secara rata-rata 10%, lalu biaya bunga secara rata-rata yang dia bayarkan ke masyarakat, ke dana masyarakat 3%, berarti spread yang diperoleh BRI itu sekitar 7%. Ya, ini ada berikutnya analisa ROE, return on equity. Ini adalah laba setelah pajak gitu ya, lalu dibagi dengan gross operating income. Poinnya adalah bahwa return on equity itu adalah laba bersih dibagi total modal bank, gitu. Ekuitas bank. Nah, ini berikutnya adalah rasio-rasio biaya, expense ratio. Provision for loan losses ratio. Ini adalah provisi pencadangan untuk kredit bermasalah. Ini adalah berapa besar pencadangan untuk kredit bermasalah dengan total pinjaman yang diberikan. Jadi di bank itu ada kriteria kolektibilitas, Bapak Ibu. Kolektibilitas 1 itu adalah nasabah yang tidak pernah menunggak. Lalu ada kolektibilitas 2, itu nasabah misalnya menunggak. Kolektibilitas 1 itu disebut lancar, kolektibilitas 2 itu
dalam perhatian khusus gitu ya, atau special mention. Nah itu biasanya menunggak lebih dari pernah menunggak, jadi 1 sampai 30 hari pernah menunggak. Itu masuk dalam perhatian khusus. Nah, kalau dia sudah lebih dari 180 hari menunggak gitu ya, itu masuk ke kolektibilitas 5 atau macet. Lebih dari 6 bulan menunggak, itu masuk dalam kolektibilitas macet. Dan macet ini, kolektibilitas macet ini sebetulnya provisi untuk loan loss-nya itu bisa 80%. Jadi kalau ada nasabah yang dikasih kredit 1 miliar, gitu ya, dikasih kredit 1 miliar, dan selama 6 bulan dia menunggak, gitu ya, itu bank itu akan mengeluarkan biaya untuk pencadangan kredit bermasalah. Kalau dia kolektibilitas 5 mungkin sekitar 86%, 90%. Jadi kalau dia 1 miliar itu menunggak dalam 6 bulan, nanti di bulan ke-6 itu akan muncul biaya pencadangan sebesar, taruhlah misalnya pencadangannya 90%, berarti 900 juta akan dicadangkan, dan itu akan menjadi biaya bagi bank itu. Jadi ini rasio ini sebetulnya baik atau buruk? Makin besar makin baik, atau makin besar makin buruk? Biaya pencadangan pinjaman. Monggo yang mau jawab. Silakan yang mau jawab. Pencadangan kredit bermasalah, makin besar makin baik atau makin buruk? Makin besar makin buruk kok. Makin besar makin buruk ya. Jadi begini, Pak Festus, sebetulnya memang jawaban itu nggak salah, tapi ada dua sisi yang dilihat ya. Satu, makin besar dia itu akan biaya, biaya, dan berarti makin besar akan mengurangi laba bank. Secara otomatis bank harus mengeluarkan biaya pencadangan. Jadi labanya itu memang akan semakin buruk, gitu. Tapi dari sisi keamanan, misalnya gitu ya, bank itu boleh saja, misalnya dalam waktu normal gitu ya, dalam waktu normal kredit yang diberikan itu semuanya lancar, kolektibilitas 1. Kolektibilitas 1 mungkin pencadangannya cuma perlu 0,5% gitu ya, 0,5%. Jadi kalau kita kasih kredit 100 miliar, mungkin biaya yang muncul di pencadangan hanya 5 miliar. Tapi bank boleh saja mencadangkan lebih besar gitu ya, sesuai dengan resiko yang diperkirakan banknya sendiri. Dan kalau dia lebih besar, berarti dia sebetulnya lebih aman gitu ya untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau nasabahnya menunggak, dia sudah punya pencadangan yang besar. Kalau dari sisi laba, betul. Tadi Pak Festus, sebetulnya lebih besar itu akan lebih buruk gitu ya untuk laba bank. Tapi dari sisi pencadangan, sebetulnya pencadangan yang besar itu bisa menjaga bank gitu ya ke tahun-tahun berikutnya. Kalau nanti ada lagi nasabah yang bermasalah, dia sudah prepare dengan mencadangkan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kadang-kadang masalah ini yang menyebabkan laba bank itu sering bergejolak gitu. Kadang-kadang bergejolak. Lalu ada interest expense ratio, ini adalah suku bunga yang dibayar ke nasabah dana, berarti ya interest paid, dibagi dengan total deposit, total dana yang dihimpun. Itu ada tabungan, ada deposito, gitu, ada giro. Ini berapa persen? Secara gabungan, blended. Blended untuk 3 produk itu, giro, tabungan, deposito, berapa besar bunga yang dibayar dibagi total dana yang dihimpun. Kalau ini sebetulnya lebih rendah, lebih baik gitu ya. Karena apa? Untuk bank ya. Kalau untuk nasabah itu kan nggak menguntungkan. Ini lebih baik untuk bank. Berarti dia hanya membayar rendah gitu. Nah, ini mirip dengan cost of fund. Cost of fund itu adalah biaya bunga dibagi dengan total dana. Nah,
ini ada gambarannya Bapak Ibu sebetulnya. Di bank itu ada beberapa kategori. Sebelum dana itu yang dihimpun, itu disalurkan dalam bentuk kredit. Kan tadi ada, ini adalah rasio-rasio yang mencakup kedua sisi gitu ya, baik dari dana maupun dari kredit. Jadi dana yang dihimpun itu berapa biayanya, bunga yang kita bayarkan. Tapi ditambahkan dengan biaya overhead bank itu, biaya operasional dari bank itu, mulai dari SDM gitu, dan dibagi dengan total dana yang dihimpun. Ini akan menjadi cost of money, gitu ya, cost of money. Lalu berapa sebetulnya pinjaman biaya suku bunga yang dikasih ke nasabah? Itu adalah total biaya dana dibagi dengan total dana yang dihimpun dikurangi dengan dana-dana yang tidak dipinjamkan. Ini adalah cost of loanable fund. Jadi biasanya yang kita lihat adalah biaya bunga dibagi dengan total dana atau cost of fund. Nanti di biaya ditambah dengan biaya overhead dan apa itu akan menjadi suku bunga kredit yang ditambah margin yang ingin diperoleh bank, itu akan menjadi suku bunga yang diberikan ke nasabah kredit. Nah, ini cost efisiensi, satu efisiensi yang mengukur efisiensi usaha. Ini adalah tadi pencadangan kredit bermasalah, provisi dari loan loss dibagi total revenue. Jadi ada provisi pencadangan, biaya pencadangan dari kredit bermasalah kita bagi dengan total pendapatan dari bank. Ada juga rasio de cost efisiensi itu adalah salaries, gaji gitu ya, dan benefit lainnya dibagi dengan revenue. Jadi ini semua kaitan dengan SDM gitu ya, biaya personalia dan dibagi dengan pendapatan dari bank. Ada juga rasio yang bisa diukur kalau kita bagi berapa beban gaji dan manfaat benefit yang diperoleh oleh karyawan dibagi dengan jumlah karyawan. Jadi dibandingkan gitu. Ini mengelola berapa besar gitu ya, setiap pegawai itu mengelola total aset. Jadi kalau banknya punya aset 1.000 triliun, punya karyawan 30.000, ini kita bisa bagi gitu. 1.000 dibagi 30.000, setiap karyawan itu sebetulnya mengelola aset berapa. Dan ini adalah total expense, adalah total biaya yang dikeluarkan dibagi dengan earning asset. Aset-aset yang menghasilkan pendapatan bunga misalnya ya, mulai dari pinjaman, surat berharga. Ini adalah cost efficiency ratio yang berikutnya. Dan next-nya adalah di pengukuran risiko. Jadi laba bank itu kan sebetulnya industri yang sangat diregulasi. Dan bank itu menghadapi banyak risiko yang harus dijaga. Ya, antara lain mereka harus menanggung risiko penanaman atau investasi dalam surat berharga. Ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini kan dua sisi. Misalnya ada bank yang di satu sisi bank itu menghimpun dana dan di satu sisi lagi bank itu menyalurkan kredit. Sekarang kalau bank menyalurkan kredit, sifat kreditnya jangka panjang, seperti KPR. KPR itu kan bisa 15 tahun gitu ya. Dikasih kredit dengan KPR dengan jangka waktu 15 tahun. Bank itu tuh kan sebetulnya terpapar resiko likuiditas. Kenapa? Karena uangnya udah disalurkan. Sementara nasabah tabungan, misalnya ya, nasabah tabungan itu akan menarik dananya itu harian. Jadi ada risiko likuiditas di situ. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman bisa lihat di beberapa bank yang fokus di KPR. Ya, misalnya kayak BTN, itu boleh dibandingkan. BTN itu mungkin akan menghadapi risiko likuiditas lebih besar dibanding bank umum lainnya. Kenapa? Karena BTN itu kan dikenal dengan bank KPR gitu ya. Jadi banyak menyalurkan kredit untuk pemilikan rumah. Dan umumnya kredit pemilikan rumah itu jangka panjang. Bisa
10 tahun, 15 tahun, bahkan sekarang ada produk yang bisa 20 tahun KPR pinjamannya itu ya. Nah, itu kan uangnya sudah keluar, sudah disalurkan ke nasabah untuk beli rumah. Nah, banknya sendiri kan sebetulnya punya sisi tabungan gitu ya, yang harus dikelola tiap hari. Nasabahnya akan tarik, nanti akan setor lagi. Jadi bank itu sendiri akan mengalami risiko likuiditas. Lalu ada risiko default, risiko bank atas kredit yang tidak dapat dibayar kembali oleh para debitur. Jadi ada risiko sebetulnya tadi saya bilang ada nasabah, kemungkinan nasabah menunggak itu ada gitu, dan bank itu sudah memberikan kolektibilitas, tingkat ketertagihan. Kolektibilitas 1, nasabahnya tidak pernah menunggak. Kolektibilitas 2, nasabahnya pernah menunggak 1 sampai misalnya 30 hari. Kolektibilitas 3 itu adalah kategorinya. Kalau 1 kategorinya lancar, kedua dalam perhatian khusus, ketiga itu diragukan. Diragukan itu dia menunggak 30 sampai 60 hari. Dan seterusnya. Sampai dia nanti kalau macet, sudah lebih dari 180 hari, nanti dia masih kategori macet. Makin buruk kolektibilitasnya, maka bank akan perlu mencadangkan biaya yang lebih besar. Karena kemungkinan nasabahnya itu default, tidak bisa bayar, itu akan menjadi semakin besar. Lalu risiko apa lagi? Risiko atas penurunan yang terjadi pada aset. Apa ini selain kredit, apa yang bisa dibayangkan? Penurunan yang terjadi pada aset. Sisi aset itu apa saja misalnya? Ada surat berharga di situ. Gitu ya, ada surat berharga di situ. Jadi kalau banknya misalnya atas kelebihan dananya itu dia tempatkan misalnya di sekuritas atau saham, saham itu bisa berfluktuasi kan harganya. Dan itu bisa menyebabkan kalau dia turun bisa menyebabkan penurunan dari sisi aset di bank. Lalu ada risiko kegagalan bank membayar kembali deposito yang disimpan oleh deposannya. Sebenarnya ini berkaitan dengan tadi, dengan likuiditas. Jadi bisa jadi misalnya banknya sudah memberikan pinjaman jangka panjang, ternyata nasabah yang akan menarik itu dananya itu cukup besar gitu ya. Jadi berpengaruh kepada kemungkinan bank itu gagal untuk membayar kembali simpanan yang ditanam oleh deposan. Bapak ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan. Jadi gini, Pak, misalkan saya sebagai nasabah BCA ya, Pak, nasabah BNI, nah saya ingin melakukan pengajuan kredit usaha rakyat, atau bisa disebut KUR ya, Pak. Nah, saya ini pengajuannya itu sebesar 100 juta misalkan, selama dalam waktu tempo 3 tahun. Ya. Nah, misalkan dalam waktu tempo 1 tahun atau 1,5 tahun saya punya uang untuk melunasi, terus nanti mau di top up lagi, itu kan nanti kena biaya denda ya, Pak. Jadi kan apabila nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo pada masa kredit, maka si nasabah itu dikenakan denda atau penalti ya, Pak, sebesar 5%. Nah, itu kenapa ada denda itu ya, Pak? Jadi itu sebetulnya sudah ke kebijakan masing-masing bank. Gitu ya. Mungkin di bank lain ada yang mencas sekitar 8%. Kalau mau dilunasi lebih cepat gitu ya. Nah, itu apa bisa nego ke bagian analis atau gimana itu? Jadi 3% misalkan, 4%. Bisa, Mas. Sebetulnya silakan aja dinego gitu. Saya silakan aja diomongin ke banknya. Saya bisa nggak nih saya kalau lunas percepat gitu. Karena kan gini prinsipnya. Bank itu kan kalau sudah diperjanjikan, satu ya. Kalau sudah diperjanjikan ke kredit kita misalnya 3 tahun, bank itu sebetulnya kan sudah melepas dana itu di dalam kelolaan dia itu untuk 3 tahun. Gitu kan? Iya, Pak. Iya. Bank itu kan dia akan udah melepas dana yang dikelola, dia akan terpapar risiko selama 3 tahun. Sebetulnya dia akan mengalami potensi memang secara kolektibilitas dari Pak Cecep gitu ya itu lebih bagus, tapi secara bank itu mungkin dia akan akan terpapar
Oh, dia terganggu, satu mengenai masalah likuiditas, kedua juga dari sisi income gitu ya, dari sisi income dia mungkin yang sudah dia perkirakan itu akan jadi hilang. jadi berbeda sesuai dengan prosedur gitu ya, Pak? Berbeda-beda setiap bank. Saya rasa itu bisa dinegosiasi, silahkan gitu ya, Pak Cecep Oh iya, soalnya kan nanti setelah pelunasan nanti misalkan pengen up lagi jadi 200 misalkan. Cuman biasanya dari persyaratannya jadi agak beda ya, Pak. Misalkan dari AJB harus jadi sertifikat misalkan. Oh, itu balik lagi tuh kebijakan dari banknya. Apakah mereka jadi gini? Saya nggak sebut bank gitu ya. Maksud saya KUR itu sebetulnya dari pemerintahnya gitu ya. Kalau saya nggak salah sampai 500 juta gitu. Iya, sampai 500. Sampai 500 juta itu sebetulnya, atau mungkin di atas 100 juta saya lupa. Tapi beda-beda kebijakan bank. Itu sudah minta jaminan. Iya, ada jaminannya, Pak. Sudah ada jaminannya. Kalau di bawah itu mungkin nggak ada jaminannya. Tapi dari pemerintahnya mungkin tidak menetapkan keharusan ada jaminan. Tapi begini Pak Cecep, sebetulnya ini berkaitan dengan psikologi juga Bank Masyarakat Indonesia sendiri gitu ya. Jadi keputusan menggunakan jaminan itu memang keputusan menggunakan jaminan itu terpapar karena kecenderungannya begini. Kalau tidak ada jaminan, kemungkinan menunggak itu sangat besar. Iya pasti, soalnya kan apabila usaha saya collab atau gimana kan nanti bank yang yang Ya, itu kesusahan nanti. yang terjadi itu begitu. Jadi memang kalau apakah dia terimanya dalam bentuk AJB atau sertifikat itu memang kebijakan banknya masing-masing ya. Itu Ya kan juga sesuai dengan pinjamannya ya, Pak. karena kan itu kan beda ini ya, beda risiko. Kalau kita masih AJB kan masih beresiko akan dituntut oleh pihak ketiga si pemilik jaminan gitu ya. Yang namanya baru sifatnya baru jual beli, belum sertifikat yang atas nama orang itu sendiri yang minjem gitu. Jadi masih berupa perjanjian. AJB itu kan sebetulnya masih akte jual beli, Iya, masih aktif. masih jual beli gitu ya, belum dibalik nama ke nama orang yang seharusnya. Nah, mungkin bank itu juga akan mengukur kalau masih akte jual beli ini resikonya besar gitu. Jadi sampai limit tertentu mungkin dia akan tetapkan jadi bank itu akan selalu belajar gitu. Maksud saya akan selalu belajar selama ini bagaimana kondisinya. Kalau sudah hak milik biasanya akan lebih bagus dan tidak ada tuntutan dari pihak ketiga gitu ya yang terkait dengan kredit itu. Nah, itu mungkin makanya diminta dinaikkan menjadi sertifikat hak milik. Tapi itu balik lagi ke kebijakan masing-masing bank. Iya, siap, baik, Pak. Oke. Ya baik, terima kasih, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi? Yang lain silakan. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, bank itu juga kan tadi terkait pendapatannya, bank itu juga melakukan investasi, gitu ya. Tadi yang saya sebut bahwa investasi itu bisa di dalam bentuk surat berharga, misalnya dalam bentuk obligasi, gitu ya, obligasi pemerintah. Nah, obligasi itu kan bisa berfluktuasi, maksud saya. Ada obligasi yang fixed rate, ada obligasi yang floating rate. Fixed rate itu berarti suku bunganya tetap, begitu menghasilkan bunga yang tetap. Misalnya ada obligasi pemerintah 7% FR. FR itu maksudnya kan fixed rate. Jadi dia setiap tahun akan menghasilkan bunga 7%. Obligasi fixed rate. Tapi ada juga obligasi yang floating rate berdasarkan suku bunga pasar. Kupon yang dibayarkan itu setiap ini berdasarkan mengikuti suku bunga pasar. Nah, perubahan suku bunga di pasar itu yang menyebabkan nilai obligasi itu bisa naik atau turun. Dan ini yang menyebabkan nilai pasar dari surat berharga itu berfluktuasi. Jadi resiko dari investasi yang dilakukan bank itu adalah salah satunya adalah perubahan dari nilai pasar dari surat berharga dia dibandingkan dengan nilai dari surat berharga dia waktu yang tertulis gitu ya, statement value dari surat berharga yang tertulis di obligasi itu. Jadi misalnya ada obligasi yang nilainya adalah 1 miliar gitu ya. Kita beli obligasi senilai 1 miliar, ternyata dalam perjalanan suku bunga di pasar itu meningkat.
Kalau suku bunga pasar meningkat, nilai pasar dari obligasinya akan semakin turun. Kenapa? Misalnya obligasi fixed rate tadi menjanjikan suku bunga 7%. Sementara di pasar suku bunga meningkat menjadi 10%. Tentu nilai pasar dari obligasinya akan semakin rendah. Karena sebetulnya investornya punya pilihan kan untuk menempatkan di pasar. Nah, ini ada risiko di situ. Jadi nilai dari obligasi, nilai dari surat berharganya itu ternyata lebih rendah dari yang tertera di surat berharga itu. Ternyata dalam perjalanannya obligasi yang 1 miliar nilainya itu turun menjadi 900 juta misalnya. Itu mungkin, dan itu ada risiko yang dihadapi oleh bank. Rasionya adalah ini. Nilai pasar dari surat berharga dibagi dengan nilai yang tertera dari surat berharga itu, statement value dari sekuritas. Lalu rasio likuiditas. Ini masalah juga dengan tadi kemampuan bank itu membayar kebutuhannya, kewajibannya dalam jangka pendek. Ini antara lain merupakan rasio dari aset likuid. Aset likuid ini apa? Aset-aset yang bisa dicairkan dalam waktu singkat. Seperti apa? Misalnya uang kas, surat berharga, itu termasuk liquid aset yang bisa dijadikan cash dalam waktu singkat. Dikurangi hutang jangka pendek. Dibagi dengan total deposit, dengan dana yang dihimpun. Jadi sebetulnya kalau begini, semakin kecil rasio ini sebetulnya makin beresiko. Gitu ya. Untuk dari sisi likuiditas. Semakin kecil, semakin beresiko. Lalu ada credit risk rasio dari kredit bermasalah. Ini adalah bad debts dibagi total loans. Bad debts ini yaitu nasabah-nasabah yang menunggak dibagi dengan total pinjaman. Kalau di perbankan itu dikenal juga dengan NPL, non-performing loan. Non-performing loan itu kolektibilitas 3, 4, 5 biasanya. 1, 2 itu masih dibilang kolektibilitasnya relatif lancar. Tapi kalau sudah 3, 4, 5 berarti dia sudah menunggak 90 hari gitu. Jadi ini masuk kategori bad debts dibagi total loans. Dan makin besar ini resikonya, rasionya semakin besar risikonya. Lalu ada asset risk ratio. Ini adalah modal dibagi total aset dikurang kas dikurang sekuritas. Jadi ada aset-aset yang seperti ini lebih mengacu kepada berarti kredit yang disalurkan. Modal dibagi dengan lebih mirip dengan kredit yang disalurkan. Karena ini adalah total aset dikurang uang kas dikurang dengan surat berharga. Mostly di sisi aset itu adalah kredit yang disalurkan. Lalu ada capital risk, ini adalah rasio dari modal dibagi dengan aset-aset yang berisiko. Aset-aset yang berisiko, yaitu antara lain adalah kredit yang disalurkan. Deposit risk, ini adalah total modal dibagi dengan dana yang dihimpun. Dan interest rate risk, risiko suku bunga, adalah interest rate sensitive asset dan interest sensitive liabilities. Ini maksudnya ada aset-aset yang sensitif terhadap suku bunga dibagi dengan aset-aset yang sensitif terhadap liabilities yang sensitif terhadap suku bunga. Bisa jadi di sini adalah kredit suku bunga dari kredit dibagi dengan suku bunga dari liabilities, karena yang sensitif aset itu biasanya kredit ataupun surat berharga, sementara liabilities itu dana masyarakat. Nah, ini memang ada cara pengelolaan sendiri gitu ya. Karena makin panjang jangka waktu sebetulnya suku bunga itu akan makin tinggi. Kenapa? Karena makin beresiko gitu ya. Makin tidak pasti, makin panjang waktunya, makin tinggi resikonya. Makin tidak pasti dan berarti akan makin tinggi resikonya dan berarti akan semakin tinggi suku bunga. Jadi bank itu kadang-kadang memperhitungkan, misalnya gini ya, bank ini sekarang punya portofolio dana itu dengan beban bunga itu sekitar 4%, beban suku bunga sekitar 4%.
ternyata dalam perjalanannya perkiraan suku bunga ke depan gitu akan naik misalnya menjadi 8%. Apa yang akan terjadi sebetulnya adalah dana-dana masyarakat itu mungkin akan pindah gitu ya ke entah itu bank lain atau produk lain atau keluar dari bank itu, dan mereka akan tempatkan di yang menghasilkan suku bunga lebih tinggi. Itu kan berarti dia dari sisi liabilities itu sensitif terhadap suku bunga. Gitu. Jadi kalau dia akan terjadi kenaikan suku bunga, biasanya bank itu akan menyarankan untuk jangka panjang. Ini kenaikan suku bunganya belum terjadi. Bank itu menyarankan untuk jangka panjang. Untuk nasabahnya. Misalnya gini, perkiraan nanti suku bunga akan naik jadi 8%. Sementara simpanan nasabah misalnya depositonya hanya 1 bulanan dengan bunga 4%. Mungkin bank itu akan menawarkan ke nasabah, Bapak Ibu kalau mau depositonya dibuat aja jadi setahun. Gitu ya. Setahun dengan suku bunga berapa? 5%. Sebetulnya kan banknya sudah tahu gitu ya. Nanti suku bunga itu kemungkinan akan naik sampai dengan 8%. Jadi dia jaga supaya dana dia tetap murah. Itu yang cara berpikirnya bank mungkin akan seperti itu. Jadi mereka juga akan menjaga likuiditas, satu ya kemampuan untuk membayar kewajiban dana yang disimpan oleh bank gitu ya. Di satu sisi juga dia akan mendapatkan beban bunga yang lebih rendah. Karena nanti mungkin setahun lagi perkiraan suku bunga akan naik jadi 8%. Kalau nasabahnya sudah diikat dulu dengan suku bunga lebih rendah, tentu lebih menguntungkan bagi bank gitu ya. Itu gambaran ininya sih, sederhananya gitu, gambaran sederhananya. Bagaimana bank itu mengelola aset dan liabilities. Tapi kalau untuk kredit, bank tidak akan menyarankan untuk tidak ada produk kredit yang sifatnya untuk jangka panjang gitu ya. Biasanya umumnya suku bunganya itu floating semua, mengambang, mengikuti suku bunga pasar. Kecuali untuk kebutuhan promosi. Nah ini kayak BCA kan kemarin ulang tahun tuh. Mbak siapa? Ulang tahun BCA kan langsung menawarkan KPR dengan suku bunga berjenjang. Fix dengan suku bunga berjenjang. Misalnya kalau dia mau kreditnya 3 tahun, suku bunga fixnya fix 3 tahun, jadi selama 3 tahun dijamin bahwa nasabah itu suku bunganya hanya 4,8%. Selebihnya nanti floating. Jadi sudah dikunci nih 3 tahun pertama suku bunganya lebih rendah. Nanti kalau nasabahnya mengajukan fix untuk 6 sampai 7 tahun, suku bunganya naik lagi, misalnya 5% atau 6%. Itu sebetulnya balik lagi itu ke strategi dari banknya masing-masing. Lalu ada analisa faktor separation analysis atau FASAN. Ini untuk mengatasi kekurangan-kekurangan analisa dari sisi profitabilitas dan sensitivitas di atas. Jadi berguna sebetulnya untuk pemegang saham bank. Gitu. Jadi seberapa besar sebetulnya saham yang akan diterima dari situasi kondisi neraca dan laporan laba rugi yang ada pada satu akhir tahun. Manajemen juga bisa merencanakan berapa nilai dividen per saham yang akan dibayarkan. Itu dengan teknik FASAN ini. Rumusnya ini, Bapak Ibu, adalah laba per lembar saham, yaitu antara equity dibagi capital ratio, dikali total operating ratio, dikali 1, dikurang tax ratio, dibagi jumlah saham yang beredar. Ini untuk operating ratio-nya sendiri, rumusnya adalah interest income ratio, ditambah other income ratio, personal expense ratio, loan loss provision ratio, dan other expense ratio. Satu lagi, bank juga mungkin melakukan analisa komparatif gitu ya, perbandingan gitu antara laporan keuangan. Jadi
misalnya dari periode tahun ke tahun apakah meningkat gitu ya. Biasanya investor mengharapkan bank itu menghasilkan profit yang meningkat setiap tahun. Dan BCA mungkin salah satu yang bisa menjaga harga sahamnya selalu meningkat karena memang bisa mendeliver sebetulnya laba yang diharapkan. Nah, ini adalah perbandingan misalnya return on equity tahun 2000 A, B, C, D, dan E, lalu penggunaannya, lalu marginnya di tahun 2000, misalnya 2001, 2002, 2003, sampai 2005. Jadi perbandingan apakah bank itu bisa meningkatkan rasio-rasio yang menunjukkan profitabilitas dari bank itu. Atau dibandingkan juga dengan industri. Nah, ini dengan industri. Misalnya bank ABCD ini punya ROE X, sementara rata-rata bank lain itu Y. Ini bisa dibandingkan. Jadi menunjukkan bahwa kapasitas dia sebetulnya lebih baik dari bank lain atau mungkin juga lebih buruk gitu ya. Lalu marginnya juga gitu. Marginnya bank ini punya margin R dan punya sementara rata-rata bank lain S. Jadi perbandingannya itu bisa dilakukan di internal bank dari tahun ke tahun atau dengan eksternal, dengan pihak rata-rata bank lain, dengan industri. Lalu ada lagi mengenai resiko gitu ya. Tadi seperti disampaikan sebelumnya bahwa bank itu terpapar resiko. Ada financial risk, delivery risk, dan environmental risk. Saya kira itu ada pertanyaan sampai sini. Ini saya mau coba share sebetulnya gambaran. Saya nggak lihat dari laporan keuangan, coba kita mendudukan diri sebagai investor gitu ya. Jadi bank yang sudah go public itu biasanya akan direview oleh investor. Yang sudah dijual sahamnya di bursa akan direview oleh investor gitu. Apakah dia mampu menghasilkan laba, apakah dia lebih tinggi dari industri, dan bagaimana strategi dia gitu. Oke, saya coba share. Ini tadi ini annual report, Bapak Ibu, laporan keuangan. Ini adalah laporan keuangan dari BRI ya. Jadi setiap bank itu yang sudah go public, sebetulnya setiap perusahaan yang sudah go public wajib mencantumkan laporan keuangannya dan itu bebas diakses oleh umum. Ini BRI. BRI kalau kita lihat ini banyak menceritakan mengenai profil dari BRI dan strategi-strategi dari BRI gitu. Ini misalnya antara lain dengan sinergi ekosistem ultramikro, misalnya dengan bisa menghemat biaya dana, jadi dananya lebih murah, menghemat biaya operasional, menjaga kualitas aset, yaitu kredit yang diberikan. Gitu. Nah, ini BRI mencontohkan di tahun 2021 bahwa banknya itu bisa menghasilkan laba, bank BRI-nya sendiri gitu di luar anak perusahaan. Jadi bank only ini maksudnya BRI-nya sendiri. Dia menghasilkan laba 32,2 triliun. Berapa itu 32 triliun itu berarti dia tumbuh 75% dari tahun 2020, dari periode yang sama tahun 2020. Ini adalah total aset yang dikelola oleh BRI, ada 1.500 triliun, gitu, atau tumbuh 10% dibandingkan tahun 2020. Laporan konsolidasi, ini maksudnya dengan anak-anak perusahaannya, total aset yang dikelola menjadi 1.678. Kredit yang disalurkan oleh BRI ada 943 triliun, tumbuh 7% dibandingkan dengan Desember tahun lalu. Jadi
asetnya sendiri sebetulnya hampir sebagian besar itu isinya adalah kredit yang disalurkan. Dan ini adalah dana pihak ketiga yang dihimpun BRI. Jadi tabungan, giro, deposito itu total ada sebesar 1.127 triliun atau tumbuh 7% dari Desember tahun lalu. Ini adalah jenis-jenis kreditnya yang disalurkan, bentuknya ada kredit mikro. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini tiap bank ini mungkin beda-beda gitu ya. Di BRI ini kalau kita lihat lebih besar ada di kredit mikro dibandingkan kredit korporasi. Di kredit korporasi ini adalah kredit perusahaan-perusahaan besar gitu. Dan biasanya kalau kredit mikro ini suku bunganya akan lebih tinggi dibanding kredit korporasi. Kenapa? Karena memang pengelolaan mikro itu harus daily, tiap hari, gitu ya. Setiap hari diminta nasabahnya store gitu, dan itu biayanya besar, sehingga suku bunga yang dibebankan pun akan lebih besar. Pengelolaan mikro ini perlu biaya yang lebih besar. Jadi kalau BRI ini kan misalnya lebih dikenal dengan ini ya, cabangnya yang kecil-kecil di ujung gitu ya, maksud saya istilah mereka apa namanya, bukan cabang sih, apa namanya, saya lupa tuh, tapi kalau di BRI ada nama ini. Jadi cabang dia itu sendiri sampai ke desa-desa itu bisa sampai 5.000 unit. Bisa disebut agen ya Pak? Agen itu lain sebetulnya. Agen itu bukan bank, bukan banknya. Agen itu adalah perpanjangan tangan dari bank. Jadi banknya nggak mengelola agen itu kan. Banknya nggak menyewakan tempat gitu. Agen itu kan misalnya warung atau toko apa gitu ya di satu daerah, dia menyediakan jasa, misalnya mau buka rekening BRI silakan, nah itu agen. Tapi banknya kan sebetulnya nggak ada mengeluarkan biaya apa-apa gitu ya. Cuma nanti untuk agen itu akan diberikan bagian keuntungan atas jasa dia membukakan rekening dari bank itu. Gitu. Tetap sebetulnya tabungannya tetap tabungan bank itu, gitu ya. Misalnya BRI tadi tabungan BRI tetap, tapi yang melakukan itu kan bukan orang BRI. BRI nggak mengeluarkan biaya apa-apa untuk agen itu kan. Tidak mengelola SDM, tidak mengelola jaringan kantor yang perlu disewa, dibangun gitu ya. Tapi hanya membayar fee kepada agen, memberikan fee kepada agen. Dan itu menguntungkan kalau di Jawa Barat tuh sebetulnya. Kenapa? Karena Jawa Barat itu penduduknya banyak sekali gitu ya, sampai ke daerah-daerah pelosok-pelosok itu banyak gitu. Salah satu penduduk provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia kan Jawa Barat. Jawa Barat. Iya benar. Ada 50 juta tuh penduduk di Jawa Barat totalnya. Jadi bank itu nggak mungkin menjangkau sampai ke ujung-ujung begitu. Jadi dia banyak memanfaatkan agen. Jadi agen inilah yang akan diberikan fee. Kalau misalnya bertransaksi via agen nanti akan dikasih fee. Misalnya per transaksi dibayar misalnya 5.000 atau berapa gitu. Nah itu akan jadi keuntungan agen. Itu menguntungkan tuh Bapak Ibu tuh. Kalau memang ada yang mudah untuk menjadi agen dan ada di misalnya agak keluar kota sedikit gitu ya, di luar jaringan bank gitu. Itu untuk jadi agen sebetulnya menguntungkan. Kalau misalnya kita punya warung agak di desa gitu yang nggak ada jaringan banknya dan kita jadi agen, biasanya menguntungkan tuh. Karena setiap transaksi nanti akan dapat fee. Setahu saya itu fee agen itu bisa ada yang sampai 50 juta, 60 juta per bulan gitu. Pendapatan bersih mereka dapat diterima dari bank gitu ya, atas jasanya sebagai agen. Lalu ada kredit konsumer, ini biasanya misalnya KPR, kredit kepada karyawan gitu yang sifatnya konsumtif. Ada kredit kecil menengah dan kredit korporasi. Kecil menengah ini kredit untuk usaha yang menengah dan kecil gitu ya. Dan ada kredit korporasi untuk perusahaan-perusahaan besar. Lalu ini rasio keuangannya yang dicantumkan oleh BRI. Misalnya ini adalah loan to deposit ratio, berarti pinjaman yang disalurkan dibagi dengan dana yang dihimpun itu sebesar 83%. Jadi kita bisa lihat sebetulnya loan yang disalurkan BRI itu mungkin sekitar 900 triliun. Lalu total dana yang dihimpunnya itu sekitar 91 triliun.
9.000, saya lupa, 1.200, sekitar 1.200 triliun itu dana yang dihimpun. Nah, berarti kredit yang disalurkan itu 83% dari dana yang dihimpun. Ini pun ada regulasinya sebetulnya dari pengawasnya, dari OJK atau dari Bank Indonesia. Biasanya regulasinya itu sekitar 82%. Jadi bank itu wajib menyalurkan kredit sampai minimum 82%. Kalau dia tidak sampai 82%, banknya akan diminta menyimpan uang di giro wajib minimum, misalnya di BC, di BI gitu ya. Jadi buka rekening, dananya itu ditaruh di BI. Nah, kalau ditaruh di BI itu sebetulnya nggak menguntungkan buat bank karena nggak menghasilkan apa-apa di BI. Tapi itu sebetulnya merupakan bentuk sanksi ringan gitu ya, juga bentuk kontrol dari Bank Indonesia gitu untuk dari regulator dari BI dan OJK yang melakukan regulasi bahwa kalau misalnya dana yang dihimpunnya tinggi tapi tidak mencapai kredit yang disalurkan tidak mencapai 82%, nah itu kelebihannya diminta disimpan di regulator, di BI atau di OJK. Nah itu kan sebetulnya buat bank nggak menguntungkan gitu ya, karena berarti dia dana itu nggak menghasilkan apa-apa gitu, lebih besar. Dan itu juga sebetulnya sarana BI untuk mengelola uang beredar di masyarakat, mengurangi uang beredar di masyarakat. Jadi banknya itu diminta menyetorkan lebih besar di giro wajib minimum, secara otomatis banknya tidak bisa kasih kredit. Nggak bisa kasih kredit. Kondisi COVID kemarin, beberapa tahun 2020-2021 itu menyebabkan LDR bank-bank itu menjadi rendah gitu, karena banyak usaha yang tidak jalan. Jadi kredit yang disalurkan juga lebih selektif. Jadi bank akhirnya LDR-nya itu banyak yang rendah gitu, ada yang 60%, 70% gitu. Dan itu secara otomatis nanti akan diminta oleh regulator untuk disimpan di bank sentral. Kalau disimpan di bank sentral berarti kemampuan bank itu menghasilkan laba akan menjadi lebih sulit gitu ya, karena dana itu tidak menghasilkan apa-apa gitu. Lalu ada CAR, capital adequacy ratio, ini bisa menggambarkan adalah kecukupan modal banknya gitu ya, terhadap aktiva yang disalurkan. Jadi 25% ada modal banknya tuh terhadap kredit yang disalurkan. Gambaran ringkasnya begitu. NPL ini adalah 3%, BRI berarti 3% dari kredit yang disalurkan tadi. Misalnya kredit yang disalurkan 900 triliun, 3%-nya ini ada di kolektibilitas 345 yang menunggak. Jadi mungkin sekitar ada 27 triliun yang nasabahnya membayarnya itu nggak bagus gitu. Kemampuan bayarnya tidak bagus gitu. Lalu ada coverage non-performing loan coverage. Nah ini pencadangan tadi yang Pak Pestus sebut juga. Ini adalah pencadangan. Jadi secara biaya memang bank itu akan mengeluarkan biaya lebih besar gitu ya untuk membuat pencadangan. Tapi di satu sisi pencadangan yang besar ini berarti juga dalam situasi seperti sekarang gini ya, maksud saya kemungkinan nasabah menunggak itu besar karena sektor usaha jalannya tidak bagus gitu ya. Dengan pencadangan besar ini sebetulnya banknya akan jadi lebih aman. Tapi secara biaya ini akan menyebabkan biaya yang besar bagi bank. Di bawahnya ini adalah konsolidasi gabungan dengan anak perusahaan. Nah ini laporan keuangan BRI-nya. Nah ini Bapak Ibu lihat ya, misalnya uang kas gitu ya, giro pada Bank Indonesia. Nah ini tidak menghasilkan apa-apa sebetulnya. Jadi ada 26 triliun yang memang harus dijaga, mungkin untuk operasional gitu ya, kan nasabah tarik store gitu, dan masih ada uang kas sebesar 20. Ada giro pada Bank Indonesia. Sebetulnya buat bank, giro pada Bank Indonesia ini tidak menghasilkan apa-apa. Jadi 56 triliun ini sebetulnya tidak ada hasil apa-apa gitu, idle. Dan ini kewajiban sesuai dengan ketentuan dari regulator sendiri. Lalu penempatan pada bank lain, gitu ya. Bank itu bisa menempatkan dananya di bank lain juga.
gitu. Jadi bisa ditempatkan juga di bank-bank koresponden di luar negeri gitu. Istilahnya bank dalam negeri membuka rekening di luar negeri gitu ya. Untuk kebutuhan apa? Kebutuhan transaksi. Misalnya dengan Indonesia paling banyak transaksi dengan mana? Misalnya dengan Amerika, dengan USD. Jadi bukan nggak mungkin bank itu akan membuka rekening di salah satu rekanan dia, misalnya Chase Manhattan gitu, dia buka rekening di Chase Manhattan Bank di Amerika untuk kebutuhan transaksi. Lalu ada ini surat berharga, efek-efek, reverse repo, tagihan lainnya. Lalu ada kredit yang diberikan. Nah, kan saya bilang, jadi dari sisi aset itu sebetulnya paling besar ini ada di kredit yang diberikan. Jadi 1.600 triliun aset Bank BRI, 1.000 triliun ini adalah bentuk kredit yang disalurkan. Nah, ini cadangannya CKPN. Cadangan kerugian penghapusan, saya lupa N-nya apa ya, tapi ini adalah cadangannya. Jadi dari 1.000 triliun, ini ada cadangan yang sudah dihimpun, dicadangkan oleh bank itu. Ini berarti sudah akumulasi dari beberapa tahun gitu ya, dari seluruh tahun berjalan. Bukan tahun berjalan, tapi dari tahun-tahun sebelumnya, itu dibentuk sesuai dengan kolektibilitas dari nasabah dia tadi, debitur-debitur kredit ini. Makin besar yang bermasalah di sini, maka CKPN yang dibentuk di sini juga akan makin besar. Lalu ini ada tagihan derivatif, ini sebetulnya sudah masuk dalam transaksi dari treasury, ada tagihan akseptasi, penyertaan saham, lalu ada aset tetap ini mungkin dengan berkaitan dengan gedung gitu ya, gedung-gedung kantor bank itu nilainya 47 triliun. Lalu pajak yang belum dibayarkan, ada aset lain-lain sehingga total asetnya 1.600 triliun. Di sisi liabilities ya gitu, di sisi liabilities sebetulnya ada yang paling besar adalah di simpanan nasabah. Jadi kalau kita lihat hutang kewajiban bank itu 1.300 triliun, 1.100 triliun ini berupa simpanan dari nasabah. Ya, dan simpanan ini bisa ditarik sewaktu-waktu. Jadi kalau misalnya seperti banknya ini punya 1 triliun kredit yang disalurkan, misalnya kita bayangkan saja untuk ada satu nasabah penabung 1.100 triliun, ada satu nasabah debitur, dan itu disalurkan ke satu nasabah debitur untuk beli rumah, untuk KPR misalnya 15 tahun. Nah, banknya kan terpapar risiko, karena nasabah-nasabah yang tabungan tadi, satu nasabah tabungan tadi, dia mau tarik dananya kan nggak bisa, karena kan ini udah disalurkan untuk 15 tahun ke depan. Akan dicicil selama 15 tahun, jadi kembalinya lagi akan 15 tahun. Banknya kan terpapar risiko likuiditas. Gitu. Paham ya sampai sini ya, misalnya. Yang dimaksud dengan risiko likuiditas. Jadi banknya itu mungkin karena berkaitan ya antara sisi aset sama sisi liabilities dari bank. Kalau ini udah disalurkan semuanya dalam kredit jangka panjang, 15 tahun, sementara ini tabungan itu bisa ditarik secara harian, itu nanti banknya bisa terpapar, nggak bisa bayar itu maksudnya. Nasabah-nasabah itu, ya. Nasabah-nasabah yang ingin tarik dananya secara harian. Jadi bank harus mengelola itu, mengelola supaya tidak ada gap antara dari sisi aset maupun dari sisi periode jangka waktu ini dikelola dengan durasi, namanya durasi. Simpanannya sendiri bentuknya apa saja? Ini ada giro, tabungan, dan deposito. Jadi dari 1.100 triliun, sekitar 700 triliun ini dalam bentuk giro tabungan. Ini yang murah. Giro dan tabungan ini sebetulnya bunganya murah dibandingkan dengan deposito. Jadi kalau bisa dilihat di sini 700 triliun dari 1,1 triliun mungkin sekitar 60% gitu ya. 60%-nya itu adalah dana murah. Nah, itu yang saya sebut tadi, Mbak. Sebetulnya salah satu keunggulan BCA adalah di sini. Bank BCA itu mengelola dana murah itu sangat besar. Giro tabungannya itu mungkin bisa mencakup 80% dari dana masyarakatnya yang dihimpun.
Next-nya adalah liabilitas segera, ini kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan, segera ada sekitar 18 triliun. Ini adalah simpanan bank lain, jadi ada bank lain yang membuka rekening di BRI, surat berharga yang akan dijual kembali, lalu kewajiban-kewajiban terkait treasury, ini derivatif gitu ya. Ada punya hutang pajak, ada pinjaman yang diterima juga oleh BRI. Jadi sebetulnya total kewajibannya BRI ada 1.386 triliun. Sementara total asetnya ada 1.678 triliun. Dan sisi satunya lagi sebetulnya adalah terkait dengan ekuitas atau permodalan bank itu sendiri ya, ada 291 triliun. Sehingga total liabilities dan ekuitasnya 1.600 triliun. Nah, ini banknya sendiri ya, modal banknya sendiri. Ada modal sahamnya 7,5 triliun, ada tambahan modal di store 76 triliun, juga revaluasi dari aset tetap. Ini mungkin sudah sekitar 100 triliun sendiri di sini. Oke, nah ini biasanya ada gambaran dari anak perusahaannya gitu ya. Ada syariah. Ini pendapatan dari sisi anak perusahaan. Jadi ini bank only, yang atas hanya BRI-nya, dan yang ini dari syariah. Nanti ada, sehingga laporan keuangannya akan menjadi konsolidasi. Oke, sekarang kita coba melihat yang dari sisi investor ya. Nah ini, jadi setiap bank yang sudah, perusahaan yang sudah go public, mereka akan direview gitu ya, direview oleh investor setiap periode. Nah ini contoh adalah kinerja BRI di Q1 2022, berarti sampai dengan Maret ya, kuartal 1 tahun 2022. Ini perkembangannya tadi. Jadi bank itu analisanya bisa dilakukan perbandingan dari tahun ke tahun tadi kan. Tahun ke tahun misalnya asetnya dulu tahun 2021 1.400 triliun, sekarang ini ada 1.650 triliun. Atau tumbuh 9%. Kredit yang disalurkan dulu 917 triliun, sekarang ada 1.075 triliun atau tumbuh 7,4%. Ini dana yang dihimpun dulu 1.049 triliun, jadi Maret 2021 1.049 triliun, dan Maret 2022 itu 1.126 triliun atau tumbuh 7,4%. Dan ini ekuitas permodalannya tumbuh sekitar 22%. Nah ini terkait dengan laba rugi. Ini interest income, ini berarti yang dia peroleh dari kredit, gitu ya. Interest income-nya tumbuh dari 29 triliun menjadi 36 triliun. Netnya 5,9% tumbuhnya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan sebetulnya kredit yang disalurkannya sendiri tumbuh 7,4%, tapi pendapatan bunganya tumbuh 5,9%, lebih rendah dari jumlah pertumbuhan kredit yang disalurkan. Berarti ini adalah blended. Ada kemungkinan suku bunga yang disalurkan itu turun gitu ya, lebih rendah. Atau ada kemungkinan ada nasabah yang menunggak gitu ya. Dan di sisi ini adalah interest expense. Ini beban bunga yang dibayarkan ke nasabah funding. Dulu 6,4 triliun, sekarang jadi 6,3 triliun atau turun 1,9%. Oh, sorry, ini laporan keuangan yang sudah diulang gitu ya, diperbaiki. Turun sekitar 16%. Jadi beban bunga yang dibayarkannya itu turun 16%, sementara dana yang dihimpunnya itu naik 7,4%. Berarti dia lebih besar menghimpun dana murah gitu ya. Dana murah. Dan ini pendapatan bunga bersih, net interest income. Ini kita kurangi dengan ini, biaya bunga. Jadi 30,4 triliun tumbuh 12%. Jadi bank ini bermain sebetulnya kan dari dua sisi. Apakah interest income-nya naik atau interest expense-nya turun gitu ya. Sehingga secara net interest income itu tumbuh. Karena apa? Karena interest income-nya hanya naik
dari sisi kredit hanya naik 5,9%. Tapi biaya bunga yang dibayarkan itu menjadi lebih rendah. Menjadi 16%. Sehingga labanya tumbuh sekitar 78%. Ada apa lagi sebetulnya nggak dicantumkan di sini adalah fee income. Income fee gitu ya. Misalnya biaya admin rekening, biaya transfer gitu ya. Pendapatan dari transfer, pendapatan dari admin deposit rekening gitu ya. Nah, itu juga besar sehingga jumlahnya ini meningkat sebesar 78%. Nah, ini gambaran yang dijelaskan oleh bank ini ke investor gitu ya. Jadi aset-aset yang menghasilkan laba misalnya tahun 2021 itu pembiayaannya 1.000 triliun, sekarang 1.060 triliun atau tumbuh 7%. Lalu pembiayaan non pinjaman gitu ya, non pinjaman ada 445 triliun menjadi 485 atau tumbuh 9%. Netnya aset-aset yang menghasilkan laba itu tumbuh 8%. Ini kalau kita lihat pembiayaannya di mana BRI ini yang meningkat cukup besar. Yang meningkat cukup besar ini misalnya adalah di kredit mikro. Tumbuh dari 446 triliun menjadi 506 triliun. Sementara perusahaan korporasi yang besar-besar jumlah pembiayaannya turun dari 174 triliun menjadi 172 triliun. Sebetulnya kan mikro ini suku bunganya lebih tinggi. Sehingga profit yang dihasilkan banknya akan lebih tinggi. Ini adalah komposisi kredit dari MSME. MSME itu mikro, small, medium enterprise. Jadi perusahaan-perusahaan mikro, kecil, menengah. 84% kredit yang disalurkan BRI itu untuk perusahaan mikro, kecil, menengah. Nah, ini dana pihak ketiga yang dihimpun BRI gitu ya. Dana pihak ketiganya dari 1049 menjadi 1126 atau 7%. Ini per produknya sebetulnya bisa dilihat ya. Per produknya gitu. Ini gironya, yang dana murah juga, gironya tumbuh 31%, tabungannya tumbuh 10%. Jadi kasa ini, giro dan tabungan itu proporsinya tumbuh sekitar 63%. Dari 618 triliun menjadi 716 triliun. Posisinya menjadi 63%. Ini dana murahnya ada 63%. Kalau di BCA mungkin ini lebih tinggi. BCA mungkin di sini dana murahnya bisa mencapai 80%. Sehingga beban bunga yang dibayarkan juga lebih rendah dibandingkan dengan BRI. Nah, ini kan movement dari laba rugi dia gitu ya. Dari tahun ke tahun. Pendapatan bunganya meningkat 36 triliun, biaya bunganya turun 6 triliun, sehingga net interest income-nya menjadi 30 triliun. Lalu ada premi yang dibayarkan, asuransi, dan lain-lain. Ini pendapatan fee-nya sebesar 10 triliun. Lalu ada biaya operasional 18 triliun, sehingga laba operasionalnya 22, triliun. 22,8. Dan ini pencadangan tadi, pencadangan untuk kredit bermasalah, ada tambahan jadi biaya sebesar 7,5 triliun. Sehingga laba sesudah pajaknya sebesar 12,2 triliun untuk sampai dengan bulan Maret. Ini kita lihat pendapatan dari interest income-nya tumbuh 12%, dari fee income-nya tumbuh 12% juga, biaya operasionalnya tumbuh 4%, sehingga laba operasionalnya tumbuh 12%, lalu pencadangannya turun 26%, sehingga labanya tumbuh 78%. Jadi pencadangan ini sebetulnya dari secara laba gitu ya, ini memang akan mempengaruhi laba secara langsung. Kalau makin besar pencadangan di sini, biaya pencadangan, maka labanya akan semakin kecil. Ini NPL-nya, non-performing loan-nya, jadi pinjaman-pinjaman yang bermasalah tadi turun dari 3% tahun lalu
sekarang 3,09, tahun lalu 3,03. Lalu cover ini maksudnya adalah coverage untuk mengcover kredit yang disalurkan, itu ada 276%. Loan to deposit berarti kredit yang disalurkan dibagi dengan dana yang dihimpun itu sekitar 87%. Nah, ini kalau di BCA mungkin ini lebih rendah gitu. Karena BCA berhasil menghimpun dana yang lebih banyak dan dananya lebih murah. Mungkin LDR-nya bisa dicek tuh, apakah dia lebih tinggi atau lebih rendah dari BRI. Kalau saya nggak salah LDR-nya BCA itu 66% atau 70% gitu. Jadi dari dana yang dihimpun misalnya 100 triliun, 70%-nya yang disalurkan dalam bentuk kredit. Karena apa? Mungkin banknya lebih selektif, itu bergantung dari strategi bank masing-masing. Ini biaya dananya, semakin besar dana murah yang dihimpun, maka biaya dananya akan makin murah. Dulu 2,4%, sekarang 1,97%. Nah, ini yang menurut saya ini yang paling penting kalau kita mencek kinerja bank gitu ya. Margin dari suku bunganya itu makin besar makin baik. BRI ini bisa sampai 7,7%. BCA mungkin juga sekitar 8% ya, margin yang dia peroleh. Mandiri itu mungkin sekitar 5,5%. Lebih rendah. BNI mungkin lebih rendah lagi. BTN mungkin lebih rendah lagi. Jadi sesuai dengan kondisi dari banknya masing-masing. Strategi dari banknya masing-masing. Credit cost ini adalah biaya yang kita keluarkan termasuk pencadangan tadi untuk setiap kredit gitu ya. Semakin tinggi kredit bermasalah, kredit cost-nya akan semakin tinggi. Nah, ini BRI bagus berarti kualitas kreditnya semakin baik sehingga kredit cost-nya ini makin rendah. CIR ini cost to income, ini adalah termasuk biaya pencadangan, biaya operasional dibagi pendapatan operasional, biaya operasionalnya tapi ditambahkan dengan biaya pencadangan kredit. CIR-nya menurun, ini bagus. Kalau ini hanya biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional juga turun, ini makin bagus. Gitu. ROA-nya meningkat. Ini saya pengertian BT sama AT ini nggak umum. Tapi ROA-nya itu meningkat gitu ya, dari misalnya dari 2,6 menjadi return on asset-nya meningkat dari 2,6 menjadi 3,6, ini makin bagus. ROE-nya itu berarti laba bersih dibagi dengan equity-nya itu juga meningkat dari 12% jadi 17%. Karena ini rasio kecukupan modal juga meningkat, ini juga bagus gitu ya, dari 19% menjadi 25%. Nah, ini gambaran bank only berarti hanya BRI-nya saja, tadi mungkin secara konsolidasi. Loan at risk ini adalah LAR ya. LAR ini adalah loan at risk. Ini adalah kredit bermasalah ditambah kredit yang direstrukturisasi, yang sedang dalam perbaikan gitu ya, supaya lancar kembali. Gitu. Itu rasionya dibagi dengan total kredit. Ini sekitar 22%. Ini makin kecil makin bagus. Nah, ini kalau kita lihat sebetulnya NPL-nya BRI ini naik. Kredit bermasalahnya tumbuh dari 3,12 menjadi 3,15. Ini SML ini saya nggak ngerti apa maksudnya SML ini, tapi ini juga nggak umum ya, mungkin bisa dibaca di report BRI-nya yang dimaksud dengan SML ini apa gitu. Lalu pinjaman-pinjaman yang sedang direstrukturisasi ini turun dari 21% menjadi 14%. Kalau kita lihat ini NII-nya naik gitu ya. Biaya operasinya juga naik sekitar 0,4%. Laba operasionalnya naik sehingga profitnya 63% tumbuh. Jadi konsolidasi BRI ini tumbuh tadi 78%, tapi banknya sendiri tumbuhnya hanya 63%. Berarti anak perusahaannya mungkin menyumbang lebih besar tuh pertumbuhan labanya. Ini sama, ini masih bank only ya. Rasio-rasio dari BRI-nya sendiri di luar anak perusahaan.
Nah ini kan jadi BRI bilang rencana dia di tahun 2022 pinjamannya akan tumbuh 9 sampai 10%, 11% gitu ya. Marginnya akan tumbuh dari 7,6 sampai 7,8. Cost of credit-nya ini akan bergerak antara 2,8 sampai 3. Lalu biaya operasionalnya akan bergerak antara 6 sampai 8%. Kredit bermasalahnya antara 2,8 sampai dengan 3%. Ini rencana dia full year. FY ini maksudnya full year. Jadi sampai akhir tahun 2022. Oke. Ini laporan keuangan nih Bapak Ibu yang mesti perhatikan ini berapa NIM-nya gitu ya. Tahun 2020, 2021, 2022 gitu ya. Ini masih meningkat gitu. Ini rasio kecukupan modalnya sebetulnya CAR-nya itu dari 27% sekarang turun 24%. Tapi ini masih tinggi gitu ya maksudnya CAR. Sebetulnya kan standarnya dulu CAR itu 8%. Ini sudah 24% sudah cukup tinggi gitu. Jadi walaupun bergerak dari 27 ke 24 sebetulnya masih cukup tinggi. Ini laporan keuangan, ini laporan keuangan bank only, jadi hanya BRI-nya saja. Ini portofolio pinjamannya. Ada mikro, ini kredit consumer, kredit small business, medium, dan corporate. Corporate ini yang perusahaan besar. Kalau kita lihat, BRI mengurangi kredit korporasinya. Karena apa? Sebetulnya kredit korporasi ini bunga yang dihasilkan biasanya lebih rendah. Gitu ya. Sementara di kredit mikronya ini bertumbuh cukup tinggi gitu ya. Jadi BRI banyak punya strategi untuk menumbuhkan dari sisi kredit mikro. Ini cost of fund-nya, biaya dananya yang dia bayarkan. Tahun ke tahun, biaya dari gironya tumbuh 31%, biaya dari tabungannya tumbuh 9%, sementara biaya dari depositonya turun 3,1%. Jadi secara blended, cost of fund-nya itu tumbuh sebesar 8,3%. Ini kalau kita lihat memang BRI menjaga cost of fund-nya di sekitar 63, dana murahnya di 63%. Jadi giro dan tabungannya itu di sekitar 63,8%. Nah ini loan yield, Bapak Ibu. Yield itu sebetulnya adalah yang pendapatan bunga yang diterima. Tadi seperti saya bilang, misalnya bunga yang disalurkan itu 10%, diberikan ke nasabah 10% untuk 100 miliar gitu. Berarti kalau nasabahnya membayar semua, yieldnya itu adalah 10%. Tapi kalau nasabahnya tidak membayar, ada yang tidak membayar, mungkin yieldnya akan turun. Gitu ya. Seperti ini, kasusnya ternyata yieldnya turun. Jadi 2021 yieldnya itu sudah 11,5. Sekarang tinggal 11%. Berarti ada nasabah-nasabah yang entah dia menurunkan suku bunga atau ada nasabah yang menunggak gitu ya. Sehingga yield yang diterimanya lebih rendah. Sementara di sisi lain, cost of fund-nya kita lihat juga biaya bunganya turun nih BRI dari 3,22% turun terus sampai 1,73. Nah ini yang perlu kita perhatikan sebetulnya NIM-nya, NIM-nya ini, net interest margin-nya. Marginnya sebetulnya so-so aja dari 7% dan sekarang kalau kita bandingkan 2021 sebetulnya turun. Jadi marginnya di Maret 2021 7%, sekarang tinggal 6,85%. Cost of credit, biaya dari makin tinggi kredit bermasalah, maka cost of creditnya akan makin tinggi. Dan ini adalah profitabilitas. Profitabilitas kita lihat net profitnya, nah ini net profitnya yang hijau. Jadi per kuartal gitu ya. Tahun 2021, kuartal terakhirnya itu sebesar 12 triliun dan sekarang di kuartal 1 2022 itu sekitar 10,9, ini sebetulnya jumlahnya turun.
Jumlahnya turun ini per kuartal ya. Laba per kuartalnya sebetulnya turun. Ini fee income-nya, pendapatan fee, ya, jadi non pendapatan bunga gitu ya. Misalnya dari komisi, jasa-jasa gitu ya, jasa transfer, ini rekening, itu fee income-nya kalau kita bandingkan sebetulnya turun nih. Dari tahun 2021 Maret 8 triliun sekarang menjadi 7,8 triliun. Sementara biaya operasionalnya meningkat gitu ya, biaya operasionalnya meningkat. Jadi sebetulnya kita bisa simpulkan secara sederhana bahwa BRI ini antara Maret 2021 ke Maret 2022 gitu ya, pertumbuhan labanya itu banyak didominasi oleh ini, cost of fund. Jadi dana murahnya ini semakin meningkat. Karena apa? Karena yield pinjamannya sendiri sebetulnya relatif sama, gitu ya. Lalu fee income-nya sendiri relatif turun, gitu secara tahun ke tahun, year on year gitu ya, dari Maret 2021 ke Maret 2022 itu fee income-nya juga turun. Jadi mungkin dia bisa kita simpulkan bahwa dana murahnya sebetulnya yang dominan mau menyumbangkan keuntungan gitu ya, sehingga secara profitnya itu tumbuh sekitar 78%. Dan ini ada income dia yang lain juga ini cukup tinggi dari treasury ya kalau kita lihat. Ini treasury dari, ini 2020 ya. 2021 full year gitu. Ini yang triwulannya ini sebetulnya dari treasury-nya turun gitu. Ini rasio-rasionya Bapak Ibu. LDR dan RIM ini mirip sebetulnya. Ada kriteria lain. Ini marginnya BRI yang mungkin kita bisa perhatikan sebetulnya margin suku bunganya itu makin rendah ya sebetulnya. Ini turun dari 6,85 dari 7 jadi turun 0,04. Biayanya juga turun. Provisi dari earning asetnya tumbuh. Kasanya ini rasio kasa dana murah tadi makin besar gitu ya, makin murah. Berarti dana murahnya masih ingin meningkat, biaya dananya juga turun gitu ya. Loan to deposit rasionya tumbuh sedikit, berarti memang sebetulnya banyak disumbang dari dana murah. Pertumbuhan labanya gitu. Selain dari pendapatan bunga. Jadi bukan dari pendapatan bunga kredit, justru lebih banyak karena dana murah. Oke, selebihnya ini adalah menyampaikan rencana-rencana dari bisnisnya BRI gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat, sebetulnya bisa download di webnya BRI. Ketik aja investor relation gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat bank itu dari sisi investor gitu, bukan dari sisi laporan keuangan yang disajikan. Biasanya dari sisi investor itu akan lebih mudah gitu ya, karena rasio-rasio akan langsung dicantumkan di situ. Saya kira itu ada pertanyaan dari Bapak Ibu, teman-teman. Ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak ada Pak, sudah cukup. Cukup ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya kira cukup untuk hari ini ya. Terima kasih. Kita UAS mungkin sekitar 2 minggu lagi ya. Kalau nggak salah saya tanggal 23 atau 16. Iya Pak, sekitar 2 minggu lagi. Ya, oke. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.